Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Mohon maaf sekali untuk beberapa bulan ke belakang aku tuh sempat nggak bikin konten karena ada beberapa kesibukan aku yang nggak bisa aku jelaskan, dan semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat dan selalu berpositif thinking. Hari ini aku pengen ngejelasin, aku pengen berbagi pengalaman tentang pengalaman aku setelah kegagalan program bayi tabung yang tahun 2018 itu. Nah, setelah itu aku juga akan berbagi tips tentang persiapan menjelang IVF. Gimana sih menjelang IVF itu, apa yang harus kita lakukan, diri kita ngebenahin diri kita tuh harus dengan cara apa, harus bagaimana. Nanti aku akan jelasin semuanya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe and share ke teman-teman kalian biar kita terus bisa bersilaturahmi, kita terus bisa saling sharing tentang masalah program bayi tabung, program alami, atau mungkin tentang PCOS, hydrosalping, program kehamilan dan pejuang garis 2. Terus juga kita bisa nambah-nambah saudara ya. Aku udah tulis semuanya di sini. Jadi di sini aku tulis inti-intinya untuk tips-tips persiapan menjelang IVF. Nah, sebelum itu aku mau cerita tentang setelah kegagalan itu. Jadi setelah embrio transfer nih, uh, menyambung dari cerita sebelumnya ya. Setelah embrio transfer, 3 embrio yang dimasukkan, 2 excellent dan 1 good, itu dimasukkan. Singkat cerita, di hari ke-9 atau ke-10 tuh pas lagi masukin obat penguat kandungan yang per vagina itu, terus dimasukin, kan sama suamiku tuh dimasukinnya. Terus pas dicabut, kok ada darahnya sedikit, agak kecoklatan gitu. Aku mulai kaget, was-was banget. Ya Allah, itu apa? Itu implantasi, bleeding, atau itu tanda kegagalan gitu. Aku kaget banget dari situ. Aku mulai searching gitu, salah banget, dan aku mulai cari tahu gitu nggak, ternyata emang sebagian ada yang implantasi dengan perdarahan gitu ya. Aku apa sih ngechat ke dokter, ke suster, ini gimana ya, ya Bu, nanti saya sampaikan ke dokter katanya. Terus sampai langsung aku chat dokternya, terus dokternya pas bilangnya cuma gini, Ibu yang sabar ya, nanti kita ulang lagi gitu. Aku auto kan shock ya, ya Allah ini gagal, apa ini bener gagal gitu. Terus dokternya akhirnya nyaranin, Ibu lebih baik besok pas hari keberapa ya, itu aku lupa, karena dari situ hari ke-9 tuh, hari ke-10 ada darahnya, ke-11 ada darahnya. Nah hari ke-12 tuh dokter nyuruh, Bu besok hari ke-11 ya, dokter nyuruh, Bu beta HCG kita pajuin besok ya. Jadi lebih cepat gitu kita cek beta HCG-nya. Aku dari situ besoknya ke Bandung pagi-pagi banget, hasilnya keluar beberapa jam. Nah setelah keluar itu terus aku dipanggil, ditelepon sama tim lab, terus dibilang, Ibu hasilnya udah ada, silahkan Ibu kembali lagi ke rumah sakit. Terus aku ke rumah sakit. Nah dari rumah sakit itu terus aku ke ruangan untuk BFC lagi ke atas lantai 5. Terus dipanggil lah ke ruangan dokter, terus dokter bilang, yang sabar ya Bu ya gitu, kita akan coba lagi, ayo bulan depan kita coba lagi, 2 bulan lagi boleh, tahun depan nggak apa-apa. Terus aku nanya dari situ, apa sih Dok faktor yang menyebabkan kegagalannya, karena aku pikir kan excellent 2, good 1, 3 dimasukin, masa nggak ada satupun yang nempel gitu. Aku kan udah kepalang pede ya bakal nempel nih, karena kondisi aku juga saat itu setelah 2 bulan pas laparoskopi, jadi emang kondisi rahim yang lagi bagus-bagusnya menurut dokter gitu. Tapi dokternya bilang, Ibu dari awal program, dari awal suntik, stimulasi sampai embrio transfer, semua sudah
sesuai prosedural. Jadi setelah itu tinggal ibu dan Allah yang menentukan. Ibu berdoa dan Allah yang mendengar doa ibu gitu. Jadi kita sudah tidak bisa apa-apa. Udah dimasukkan semua sesuai prosedur, dan setelah itu kita serahkan sama Allah. Di situ kepasrahan kita diuji, guys. Dari situ aku nangis beberapa hari, aku down sampai aku sakit asam lambungku sampai kemana-mana, ke sakit kepala, udah sakit dada, udah coba di USG, sakit perut, terus di rongsen karena dadaku sakit, kepala di CT scan, semua tidak ada apa-apa. Aku hanya pikiranku yang mulai terganggu gitu, psikis aku yang kena gitu. Aku bolak-balik dokter saraf, dokter ahli dalam, terus ke psikologi, terus ke hipnoterapi. Aku nyoba karena aku disertai dengan cemas, jadi takut gitu. Pokoknya segala berkecambuk di hati karena emang ketidaksiapan aku menerima kegagalan itu. Dari situ hasil keluar semua satu persatu, terus hasilnya menjawab semua tidak ada apa-apa, baik-baik aja, dan aku ini hanya pikiran aku yang ini. Dari situ aku coba membenahi diri aku, sedikit-sedikit aku benahi diri aku, pola hidup aku rubah, pola makan, pola pikir aku rubah, semuanya sedikit-sedikit. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang aku sudah dalam kondisi menuju fit. Alhamdulillah dokter menyatakan udah ini nggak apa-apa, tinggal mengobati aja pikiran aku, sedikit-sedikit mengubah pola pikir aku. Terus juga dari situ aku coba lagi datang ke dokter, dan dokter bilang ibu harus turun, aku second opini hari itu, second opini ke dokter lain. Terus dokter bilang ibu diet ya bu ya, ini harus turun 20 kilo. Waktu itu aku BB 73, sekarang aku BB 65. Emang lama prosesnya karena aku nggak konsisten, tapi itu berusaha keras banget. Aku pengen mencapai BB ideal aku biar lebih maksimal gitu, karena ternyata setelah aku menjalankan program diet sehat ini, BB ku turun, haid pun lancar setiap bulan, meskipun waktunya nggak tentu, tapi setiap bulan aku haid tanpa metformin yang selama ini harus dikonsumsi para pejuang PCO. Metformin tiap hari 1 atau 2 kali, sekarang tuh aku udah lepas sama obat itu, dan aku haid alhamdulillah setiap bulan haid. Nah setelah itu aku kan BB udah turun sekitar 8 kilo ya. Aku belum ke dokter lagi karena dokter bilangnya harus turunin dulu BB. Aku turunin dulu BB. Sekarang lagi memulihkan berat badan aku, menormalkan pikiran aku, menormalkan berat badan aku, pola pikir aku, menormalkan kehidupan aku. Terus juga menormalkan badan aku, penyakit aku, lambungku, karena nanti kalau setelah program itu kan kita sama sekali tidak boleh makan obat apapun kecuali paracetamol dan obat resep dokter gitu. Jadi cara menyembuhkan lambungnya nanti gimana kalau tiba-tiba kerasa gitu kan, aku takut juga ya, worry itu. Jadi aku coba mungkin caranya nih gini, aku coba opini kesini gitu. Cara buat nanti gimana cara menghadapi aku kalau lambung aku kena gitu. Dan alhamdulillah, tabarakallah, aku udah mulai bisa menangani semua masalah-masalah aku di badan aku, di pikiran aku. Aku mulai terbiasa dengan kecemasan aku. Aku udah mulai terbiasa dengan ini mah penyakit biasa gitu. Enggak, pikiran tuh enggak kemana-mana. Aku udah mulai belajar untuk aku harus program karena ini ikhtiarku. Tapi
aku harus pasrah gitu, aku harus ikhlas dengan apapun hasilnya. Nah, karena sekarang tuh lagi pandemi dan kita kan lagi nggak boleh untuk keluar dari kota masing-masing, jadi aku menunda untuk program lagi, jadi ngumpulin lagi pundi-pundinya, biar nanti nggak ada kata kekurangan pas lagi program gitu. Aku coba ngumpulin lagi uangnya, nanti pas program, karena aku tuh bukan orang yang kaya, yang gampang ngeluarin uang puluhan ratusan juta, enggak, kita harus ngumpulin dulu uangnya. Nah, berikut ini cara tips versi aku persiapan menjelang IVF atau bayi tabung. Untuk kamu yang sama keluhannya seperti aku, atau mungkin yang di luar itu kamu bisa ngikutin tips aku. Yang pertama tuh siapkan budget atau uang. Jadi misalkan si kebutuhan kita selama bayi tabung tuh diperkirakan sekitar 60 juta atau 65 juta. Kita tuh harus siap 2 kali dari harga awal itu. Karena setiap orang itu kondisinya tuh beda-beda. Ada yang mulus dari awal sampai akhir seperti aku kemarin, makanya nggak keluar uang sedikit pun meskipun gagal, tapi tuh jalannya mulus banget, nggak ada harus nambah dosis karena semua tuh mulus banget. Dan ada juga yang banyak nanjak mudunnya, banyak lika-likunya, itu tuh nggak sama semua. Nanti amit-amit kalau misalkan di tengah perjalanan ada apa-apa, kalau kita sudah persiapan uang, kita nggak bisa kan harus mundur di tengah-tengah perjalanan. Jadi mau nggak mau kita harus ada, jangan sampai pas waktunya kita program kita sedang menjalankan program itu kita harus nyari uang juga, itu pikirannya tuh jadi kemana-mana, jadi nggak fokus, nantinya kita malah stres, mengganggu juga untuk program kita. Yang kedua, siapkan mental atau psikis. Jangan sampai kayak aku yang kepedeannya berlebihan, atau juga jangan sampai negative thinking bakal gagal karena semua tuh sudah ada yang ngatur. Jadi setelah kita lahaula kita program, misalkan kita program mulai dari situ, lahaula serahkan ini benak hati, semuanya sama Allah, biar Allah yang nentuin jalan kita udah ada takdirnya masing-masing gitu. Jadi apapun hasilnya kita harus legowo, harus ikhlas gitu, jangan sampai kita kelewat pede, jangan sampai kita juga terlalu negative thinking, tapi harus juga pede. Jadi gimana ya, jadi kita tuh jangan kelewat pede kita bakal berhasil, tapi kita harus berusaha memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik agar kita berhasil gitu. Dan hasilnya benar-benar kita harus serahkan sama yang di atas ya, sama Allah. Karena kita nggak akan tahu itu hasilnya tuh kayak gimana nantinya, karena benar kata dokter, setelah embrio dimasukkan atau embrio ditransfer, semua itu udah urusan Allah, kita nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa berdoa. Terus cukupkan ilmu tentang IVF, jangan sampai kita bodoh-bodoh banget, dan jangan sampai juga sok pinter ngelebihin dokter. Jangan banyak searching, tapi browsing, searching boleh untuk cari tahu sebelum ya menjelang IVF. Menjelang IVF itu kita cari tahu dulu, kita cari pengalaman dulu gimana orang, tapi jangan disamakan. Nanti misalkan orang mah gini kok, kita mah nanti beda hasilnya, jangan disamakan karena setiap orang itu aku bilang itu akan beda-beda. Nah, aku pernah nih dulu pernah sharing sama salah satu senior, istrinya senior suamiku. Dia juga bayi tabung, dia embrionya cuma 1. Good lagi, nggak excellent, terus tapi dia berhasil. Kok aku pikir aku 3, aku pasti bisa kembar, tapi ternyata kan jalannya beda-beda gitu.
kita tuh akan beda-beda jalan gitu, kita tuh akan beda-beda ini. Nah, jadi jangan disamakan gitu perjalanan orang dengan perjalanan kita. Kita hanya menjadikan itu sebagai motivasi dan pembelajaran aja untuk kita. Nah, terus jangan lupa olahraga. Olahraga ini poin yang keempat. Poin yang keempat itu olahraga, jangan lupa. Olahraga itu penting ya guys. Bahkan aku tuh disarankan sama dokter olahraga 1 jam setiap hari. Atau enggak setengah jam setiap hari. Cukup dengan jalan-jalan santai, yang penting jangan diem. Nah aku pas lagi program itu enggak pernah olahraga. Karena namanya di kota orang, aku kan nggak tahu daerahnya kemana, ininya kemana, takut juga ya, terus juga males banget, padahal waktu luang tuh banyak banget. Itu tuh salah, itu contoh yang salah. Jadi kamu meskipun lagi program, kamu harus tetap olahraga. Olahraga yang ringan-ringan aja, jalan, lari-lari kecil gitu. Kalau sebelum sebelum mulai IVF olahraga nggak? Justru itu harus banget olahraga. Lagi IVF aja kita harus olahraga, kecuali nanti setelah OPU sampai ke embrio transfer itu biasanya kan setelah OPU tuh ada sakit di daerah perut bagian bawah karena kayak di apa sih, kayak kan dibius juga, kayak disedot-sedotin si sel telurnya, jadi akan ada sakit di perut bagian bawah, terus sampai embrio transfer kan itu nggak boleh terlalu capek. Jadi selagi stimulasi kita jalan-jalan santai setiap hari setengah jam. Terus juga pas lagi stimulasi tuh eh, menurut dokterku yang dulu itu harus olahraga. Terus juga pas sebelum itu juga harus olahraga. Terus poin yang kelima itu eh, stabilkan berat badan. Yang gemuk kurusin dulu, yang kurus pertahankan berat badannya. Terus pola hidup sehat, olahraga, makan tuh yang sehat. Dokternya bilang nih dalam satu porsi misalkan satu piring setengah itu sayur. Nah, yang setengahnya lagi dari setengah ini nih, setengah ke bawah itu nasi dan dagingnya setengah ke atas atau ikannya. Daging ayam atau ikannya. Hindari gorengan yang terlalu asin, yang terlalu gurih atau micin, terus kopi, teh, hindari kafein. Terus juga eh, banyak makan sayur, jangan dulu bakso lah, nanti aja. Kalau setelah positif, setelah beres, kamu bisa makan bakso. Apalagi kalau lagi hamil tuh kan keinginannya tuh akan kuat sama yang pedes-pedes. Kalau lagi program, lebih baik kita menghindari dulu penyakit biar si programnya lancar. Poin yang keenam itu setelah berjalannya IVF, stop browsing, stop sharing dengan siapapun, stop searching. Jangan, lebih baik cari hal yang membuat mood kita bagus, cari hal yang bikin kita ketawa, jangan cari yang bikin kita malah makin berpikir, makin banyak makin banyak kesana kemari pikirannya. Lebih baik kita nonton YouTube, nonton drakor daripada kita harus searching tentang IVF yang justru akan makin bikin kita lebih stres lagi. Karena menurut pengalaman aku nih, dari step ke stepnya itu deg-degan terus, dipikirin terus, itu yang tadinya kita slow tuh setiap momen-momennya tuh kita stres. Nah, jangan sampai membuat semakin stres dengan kita searching juga. Ini pengalaman aku pribadi, aku tuh banyak searching meskipun dokter ngelarang, aku tuh bandel. Padahal itu tuh salah, nggak boleh searching, nggak boleh sharing, terus nggak boleh uh, sharing sama yang lagi IVF, apalagi bikin grup, katanya gitu nggak boleh. Itu akan menambah pikiran kemana-mana, karena setiap orang tuh pasti akan beda-beda. Nah, itu guys sedikit pengalaman aku, dan itu juga
sedikit tips aku tentang persiapan menjelang IVF. Yang mau sharing atau yang mau komen, yang mau di like juga jangan lupa di share and di subscribe ya channel YouTube aku biar kamu terus dapet video-video terbaru tentang bayi tabung dan kita bisa saling sharing. Alhamdulillah juga guys, dari semenjak aku bikin channel YouTube tentang IVF ini, pengalaman-pengalaman aku banyak banget, aku jadi nambah temen, banyak banget yang curhat, banyak banget jadi yang sharing, yang berbagi pengalaman dan jadi aku banyak teman, banyak saudara. Alhamdulillah banget, aku bersyukur banget. Meskipun meskipun emang aku bukan nyari uang di sini, aku cuma ingin berbagi bareng kalian, tapi alhamdulillah banget semua pengalaman aku diterima gitu. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk di-share, di-komen, di-like, and di-subscribe channel YouTube aku. Terus mohon maaf banget ini gak ada editan sama sekali karena aku bikinnya tuh buru-buru, aku bikinnya tuh sesingkat-singkatnya di sela-sela kesibukan aku. Tapi aku masih tetap ingin banget berbagi bareng kalian ya. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like, di-share, di-komen channel YouTube aku. Terima kasih banget untuk perhatian kalian. Salam hangat selalu. Assalamualaikum.